Dan ketika itu Allah sudah ngasih tahu pada Maryam, kalau kamu ketemu satupun manusia, kalau kamu ketemu satupun manusia, kasih tanda pada mereka, aku lagi puasa. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi kalau lagi puasa, mereka tidak hanya puasa nggak makan, tapi juga nggak ngomong. Maka kemudian ketika dia katakan, memberi tanda dia lagi puasa, dia cuma nunjuk anaknya. Ketika lu tanya ini aja nih, kalau dia mau nunjuk tahu anaknya. Gitu. Ini anak siapa? Cuma ditunjuk ditunjuk aja. Berkatalah kemudian Isa, inni Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku kemudian diberikan oleh Allah kitab dan aku kemudian dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi. Ini baru bayi merah masih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tidak terasa kita sudah setahun tidak bertemu, Ustaz. Iya, setahun ya. Di pembahasan Reconnect with Quran maksudnya. Karena ini kan kita mau melanjutkan sebetulnya. Oke, apa yang mau dilanjutin? Ada hal yang terputus. Apa tuh? Dari episode yang kata orang banyak dikomenin. Apa tuh? Nah, ini adalah episodenya. Ini adalah katanya ribuan nabi itu diturunkan di masa-masa itu. Ya. Gitu, untuk menyadarkan orang-orang di Kapitolia itu tadi itu. Alia Capitolina tadi itu. Betul. Nah, terus kemudian cerita kita langsung skip ke Nabi Isa. Nah, bagaimana ceritanya dari kisahnya Nabi Isa ini kemudian muncul penyebutan Nasrani. Oke. Untuk itu kita pikir karena sudah dekat maghrib, maka kita akan lanjutkan dalam episode berikutnya. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi masih ada pembahasan tentang Nasrani, Ustadz. Monggo silakan dilanjutin. Dengar-dengar kabar kan antum baru mengurangi jumlah 1 orang kuota di Nasrani kemarin. Iya, masuk Islam udah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi apa yang mau antum lanjutin pembahasan? Jangan gitu dong ceritanya. Yang punya pengalaman dan experience dari kecil kan antum. Oke. Cerita tentang Nasrani. Cuma mungkin episode ini kita lebih perspektifnya tentang ini ya, cara Islam memandang dan pengalaman kita secara pribadi. Oh, apa pengalaman karena antum di dalam? Karena aku mencium ini konten bau-bau bakal di komen jelek sama orang nih. Iya kan? Iya pasti sih. Iya. Apa pengalaman antum di dalam Kristen kira-kira? Aku merasa pembahasan tentang Nabi Isa, Yesus itu adalah pembahasan yang nabi yang paling aku ceritanya paling gak jelas. Iya. Kalau di aku sendiri ya. Di antara 5 nabi ulul azmi. Ulul azmi, iya. Ulul amri lu. Ya ulul azmi. Ulul azmi, nabi-nabi yang paling sabar tuh kan. Nah, Nabi Isa ini yang kalau aku disuruh cerita ini aku yang paling ngeblank. Oke. Ya aku tahu dia bisa ngidupin orang mati gitu ya, nyembuhin penyakit gitu. Tapi konteksnya apa gitu? Kehidupan nabi ini lahir di tahu sih 600 tahunan sebelum Rasulullah kan. Nah, cuma di konteks era apa, kenapa nabi itu diutus dan kenapa tiba-tiba mukjizat-mukjizat dia itu kalau kita berbicara Musa, itu kan kenapa dia punya mukjizat sihir, itu kan karena lawannya penyihir, kan ada dalam konteks begitu ya. Nah, konteksnya apa Nabi Isa itu pada saat itu? Terus juga cerita Maryamnya. Karena kan dari 4 wanita terbaik, ternyata semua itu bisa kita nilai lihat dari suaminya atau dari keturunannya. Gitu. Jadi kayak misalkan kan 4 ya, Khadijah, 4 wanita terbaik, Khadijah, Fatimah, Asiyah, sama Maryam. Gitu. 1 punya suami mulia. Nah, yang 1 punya suami nggak berada, Ali bin Abi Thalib kan. Nah, kemudian 1 punya suami kebangetan, biadab lah kalau boleh dibilang, Firaun. Yang 1 nggak punya suami. Betul. Nah, cuma di sini juga berbicara tentang keturunan, keturunan dari salah satu manusia atau wanita terbaik yaitu Siti Maryam, yaitu Nabi Isa. Itu masih ada hubungannya sama Nabi Zakaria kan? Nabi Zakaria ada. Hitungannya apa? Om ya? Hitungannya ada yang bilang sepupu, ada yang bilang paman. Oh gitu. Jadi dari dari Siti Maryam. Jadi dari Bunda Maryam. Jadi ini kayak debatable. Oh. Tapi kita perlu untuk disclaimer dulu ya. Pertama-tama kayak tadi yang disampaikan sama Pak Haji Wimar, bahwasanya kalau soalnya ini orang-orang YouTube ini kadang-kadang ya kita tuh nggak bahas dia tuh merasa dibahas. Iya. Padahal lucunya gini ya.
Lucunya setauku ya, orang-orang mohon maaf ya, saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini, ketika kita lagi bahas tentang Yesus misalnya di dalam agama Islam gitu ya, dia bilang itu kan beda-beda, jangan disama-samain. Ya memang kalau nggak sama kenapa lu bahas gitu maksudnya. Itu maksudnya. Nah kalau sama ya juga nggak apa-apa. Karena bagi kita itu termasuk tokoh yang sama bagi kita. Tapi kalau lu misalnya itu nggak sama, ya udah nggak apa-apa, jangan ditonton juga. Dan ngapain juga lu komen kalau nggak sama gitu maksudnya. Betul. Artinya jangan bahas Yesus dong, itu kan kami lah. Ini kan juga ada di dalam Al-Qur'an. Iya, masa kita jadi 24 nabi dan rasul? Iya, betul gara-gara hilang satu. Iya, emang dominasi lu doang gitu maksudnya kan nggak gitu ya. Ini udah ngajak ribut nih kita nih. Iya, jadi kita harus kasih pagar bahwa ini dalam perspektif Islam dan lewat pengalaman Islam yang kita pahami. Dan kalaupun ada beberapa yang kita ambil ya berarti itu sepengetahuan kita. Yang bisa jadi pengetahuan kita tuh salah dan pengetahuan kita tuh bisa jadi salah. Bisa jadi salah atau mungkin ada perbedaan. Ya artinya bisa jadi kita benar, yang lain benar, tapi verifikasinya kita nggak tahu. Betul. Gitu kan. Nah, yang sudah pasti insya Allah teman-teman yang muslim akan mendapatkan manfaat daripada pembahasan kita. Karena betul kata antum tadi, kalau kita bahas tentang para nabi itu misalnya contoh kita bahas tentang Nabi Nuh misalnya, itu jelas banget di dalam bahasan orang-orang muslim. Nabi Nuh itu ada cerita tentang banjir besar gitu ya. Lalu kemudian ada anak-anaknya yang kemudian selamat. Lalu dari situlah kemudian muncul keturunan-keturunan di antara manusia, itu kan sudah pasti ya. Ibrahim itu lebih banyak lagi pembahasannya, ada kaitannya dengan kurban, ada kaitannya dengan ibadah haji, ada kaitannya dengan zakat, ada kaitannya dengan puasa, ada banyak lah kemudian tentang Nabi Ibrahim. Siapa lagi setelah itu? Nabi Musa, itu lebih banyak lagi dibahas di dalam Al-Quran. Mungkin nanti kita juga akan bahas tentang Nabi Musa ya. Setelah Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, itu sebelum Nabi Muhammad. Nah, artinya Nabi Isa ini kadang-kadang kurang dipahami baik secara timeline ataupun secara pembahasan individualnya sendiri. Dan secara ulul azmi itu kan disebutnya nabi-nabi yang kesabarannya lebih daripada yang lainnya. Betul. Nah, itu aku masih nggak make sense, nggak paham kayak oke, Nabi Ibrahim dibakar, terus dia bisa melewati rintangan itu, sabar banget. Betul. Gitu. Nabi Musa ngelewatin laut, dikejar Firaun gitu ya. Nabi siapa lagi? Nuh, berapa tahun tuh? 900 tahun, dakwah nggak dapat orang, tiba-tiba bikin kapal, keluarganya juga menghinakan dia. Iya, dia sabar banget ya. Nah, Nabi Muhammad udah nggak usah dibahas. Kalau mau bingung, kalau mau tahu biar nggak bingung, datang reconnect aja. Tiba, nanti bisa kita tahu kenapa Nabi Muhammad itu sebegitu sabarnya sampai bahkan di antara 5 itu derajatnya tertinggi di antara yang lain. Nah, tapi Nabi Isa ini kalau di level kesabaran yang dihadapin itu apa? Dia dijadiin Tuhan. Itu kan 300 tahun berselang. Iya, itu kan di dalam. Tapi selama dia ada, dia juga memiliki banyak sekali ujian sih. Oke, nah itu. Mungkin kita start dari situ kali. Betul. Pertama-tama gini, kita harus tahu dulu ada pertanyaan yang menarik yang disampaikan ke aku tentang para nabi. Jadi dikatakan begini, Ustadz, kalau seandainya kita membahas tentang para nabi, bukannya ada nabi dan ada rasul ya? Iya, aku bilang. Apa bedanya nabi dan rasul? Kita selalu jawab, kalau rasul dia mendapatkan risalah baru, atau dia diberikan kitab lah, gampangnya seperti itu. Kalau nabi itu dia sekedar melanjutkan kemudian apa yang sudah dibawa oleh nabi oleh rasul yang sebelumnya. Aku sering bilang kalau nabi kalau Rasul itu bawa update software. Nah, kalau Nabi itu dia cuma nginstalin software terupdate. Betul. Nah, itu bagus. Artinya kalau kita bicara tentang para nabi, misalnya kayak Musa dan Harun itu nabi. Bukan Rasul, gitu kan ya. Artinya kalaupun dikatakan di dalam Al-Qur'an Rasulah, gitu kan ya. Rasulah itu artinya dia juga diutus, gitu kan ya. Berarti itu adalah dia diutus kepada Firaun pada saat itu. Tapi dia tidak bawa syariat seperti yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, lalu kemudian pertanyaannya gini, sebelum Nabi Isa siapa? Sebelum Nabi Isa? Rasulnya. Aduh. Sebentar. Nah, itu banyak banget itu Bani Israel semua dari Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf sekitar minus 1.700. Musa lalu Daud. Kemudian sekitar minus 1.200 kalau nggak salah, atau 1.400 ya, nanti coba kita cek lagi. Nabi setelah Musa, Daud.
Iya, Musa belum. Musa kan sudah tadi. Oh ya, Musa, Daud minus 1000 sekitar. Sulaiman. Nabi Sulaiman minus. Nah ini kan semuanya kan adalah membawa Zabur ya, Nabi Daud ya. Lalu kemudian kepada Nabi Isa seperti apa kan gitu kan ya. Maksudnya adalah Zabur apakah kemudian digantikan dengan Taurat atau seperti apa? Aku menyampaikan gini, bahwasanya tidak selalu kemudian ketika muncul Rasul baru itu digantikan. Karena Yesus sendiri ketika di dalam Alkitab mengatakan aku menggenapkan Taurat. Jadi dia bukan mengganti, karena sama waktu itu masih dikenal dengan dalam tanda kutip ya, kalau kita pakai istilah sekarang nanti, karena kalau kita nggak begini nanti orang-orang Islam juga pada protes. Kita pakai istilah sekarang yang masa itu adalah agama Yahudi. Walaupun tentu saja ya kita udah tahu orang-orang semua di sini pasti mau bilang, bukannya dari dulu agama Islam. Cuman secara istilah mereka disebut dengan agama Yahudi pada saat itu, karena orang Yahudi pada saat itu adalah satu komunitas yang berada di tengah-tengah orang-orang Romawi ketika Yesus itu ada. Nah, jadi kita harus tahu konteksnya dulu tuh seperti apa. Nah, jadi ketika Yesus ini ada, konteksnya adalah waktu itu yang terjadi adalah namanya kekaisaran Romawi. Dan kita tahu bahwa saat itu adalah semenjak tahun berapa ya, kalau nggak salah minus 60, nanti coba kita cek lagi. Itu setelah Titus itu ya? Titus itu 70, dia itu sudah berada dalam kekuasaan Romawi. Ketika 70 ada pemberontakan terus dibakar sama dia. Nah, tapi intinya adalah pada saat itu Baitul Maqdis dikuasai oleh yang namanya Romawi. Herodes bukan? Herodes belum ada. Ini masih minus sebelum Masehi. Jadi dia dikuasai dulu Baitul Maqdis ini, dengan kata lain orang Yahudi yang ada di wilayah Yudea waktu itu, karena wilayah Yudea itu kan diambil daripada nama mereka Yahudi. Jadi Yahudi tinggalnya di wilayah Yudea, itu termasuk dalam penguasaan orang-orang Romawi. Dan kita harus tahu dulu bahwasanya dalam keadaan inilah Yesus itu lahir. Ya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini kita lagi bahas tempatnya di Palestina gitu lah ya. Jadi Yudea itu sekarang daerah Palestina. Jadi ada satu kota namanya Bethlehem. Sekarang juga sama namanya Bethlehem. Nah, itu disitulah kemudian lahirnya Yesus itu. Yesus Kristus yang kita kenal gitu kan ya. Nanti kita coba kita bahas tentang lebih lanjutnya. Nanti kalau antum pengen nambahin sesuatu atau bahas sesuatu atau nggak jelas sesuatu, coba nanti dipotong. Bukan aja. Di kandang domba kan? Nah, itu kandang domba itu debatable juga sebenarnya, karena sebenarnya nggak ada yang bisa mastiin dia lahir di mana gitu kan ya. Karena kalau di Al-Quran itu jelas. Tapi kalau orang-orang Kristen debatable. Tapi kalau kita kan jelas di dalam Al-Quran dia lahirnya di kebun kurma. Kebun kurma musim panas. Bukan musim panas juga, tapi sekitar musim gugur. Karena waktu itu kurma udah masak. Kurma masak itu sekitar musim gugur. Jadi hampir ke musim gugur lah kira-kira gitu. Nah, kalau begitu kita harus tahu dulu bahwa kelahirannya Yesus ini adalah di waktu-waktu itu. Dari siapa Yesus lahir? Dari perawan. Namanya Maria. Atau di dalam Al-Quran namanya Maryam. Pertanyaannya, Maryam ini siapa? Maryam ini adalah anak daripada keluarga Imron. Jadi Surat Ali Imran. Ali Imran, betul. Bapaknya namanya Imron, ibunya namanya Hannah. Lalu kemudian Hannah ini ketika dia hamil, karena memang dia senantiasa beribadah pada Allah, pada saat itu dia berdoa agar dari perutnya ini lahir orang-orang yang kelak nanti akan melayani Baitul Maqdis. Jadi akan melayani Masjidil Aqsa. Jadi Bait Hamikdas kalau orang-orang Yahudi. Jadi ibunya Yahudi dan bapaknya Yahudi. Jadi kita bisa bayangin ya. Jadi Romawi pada saat itu nggak beragama, dan mereka adalah salah satu komunitas di antara kepemimpinan orang-orang Yahudi pada saat itu, gitu ya. Nah, berarti dari situ kita jadi tahu Maryam dari sini kita jadi tahu Maryam ini lahir dalam keluarga yang baik-baik. Keluarga yang sangat religius. Nah, ketika kemudian lahir ternyata perempuan. Karena perempuan tadinya pengennya laki-laki. Karena cuma laki-laki yang boleh melayani di Bait Allah atau di Bait Hamikdas itu atau Baitul Maqdis. Itu persis posisinya ya sekarang ini. Baitul Maqdis yang sekarang ini. Sekarang nggak ada posisi yang lain. Dari dulu posisinya itu. Nah, ketika lahir perempuan nggak bisa dong jadi pelayan, tapi karena sudah diniatkan oleh Hannah dan juga Imron untuk menjadi pelayan Bait Allah lah pada saat itu ya, Baitullah kalau kita ya, kalau sana Bait Allah. Lantas kemudian dititipkanlah anak ini kepada sepupu atau paman sepupunya atau bibinya, namanya Elizabeth. Nah, jadi Elizabeth ini punya suami namanya Zakaria.
Oh nabi dong itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya istri nama Elizabeth. Nah, Yahya itu satu masa kan? Nah, nanti aku cerita tentang Yahya. Nah, Zakaria dan Elizabeth ini udah tua nggak punya anak dan mereka menjadi pelayan Baitul Maqdis. Dari sinilah kemudian cerita Ali Imran tuh nyambung ke kita. Ketika kemudian Maryam dititipkan ke sana untuk melayani Baitul Maqdis atau melayani Masjidil Aqsa, dia punya tempat di situ, tempat untuk sholat sendiri. Mihrab tadi. Dia jadikan sebagai mihrab. Nah, disitulah kemudian ketika dia lagi sholat, lalu kemudian setelah selesai dia sholat, setiap waktunya ada buah-buahan di situ. Yeah. Yang buah-buahan itu anehnya tidak terdapat di tempat itu. Ada yang bilang bahwa di musim panas buah-buahannya malah yang muncul di musim dingin. Betul. Yang di musim dingin buah-buahannya malah musim panas. Kayak nggak make sense itu ada di situ. Pokoknya intinya nggak make sense. Bisa jadi lain musim, bisa jadi lain daerah. Nah, ketika kemudian Zakaria ngelihat kemudian Maryam punya buah-buahan setiap waktu, dia nanya kepada Maryam karena dia punya problem. Apa problemnya? Dia belum punya keturunan. Sedangkan tugas kenabian ini harus dilanjutkan. Maka Zakaria tuh waktu itu setiap waktu berdoa, ya Allah, ini aku bukan khawatirin diriku sendiri, aku khawatirin umatku. Kalau nggak ada yang melanjutkan aku, siapa yang kemudian mengambil tugas-tugas kenabian? Pas ngelihat Maryam dapat sesuatu yang dalam tanda kutip unusual, maka kemudian dia langsung nanya Maryam, annalaki haza, apa ini? Itu kan ya, kamu dapat dari mana? Lalu kemudian dijawab oleh Maryam, ini semua adalah dari Allah. Nah, setelah itu kemudian di situ dia sholat. Setelah di sana dia sholat, Maryam apa Zakaria? Zakaria. Oh, Zakaria. Dia langsung sholat di situ. Itu ada di dalam surat Maryam juga diceritain bagaimana kemudian doanya Zakaria. Juga dikonfirmasi dalam surat Ali Imran. Itu juga doanya Zakaria. Intinya apa? Dia bilang, ya Allah, aku sudah tua, aku sudah renta, istriku sudah menopause, istriku sudah bungkuk, rambutnya putih semua, aku juga rambutnya putih. Bagaimana permintaanku itu kemudian bisa dikabulkan? Ternyata langsung dijawab di situ. Kamu punya anak namanya Yahya. Bisa dipahami ya? Ajib. Jadi Yahya itu munculnya dari situ tuh, dari doa di mihrabnya Maryam. Sebentar, itu Siti Maryam ini mundur sedikit ya. Itu Siti Maryam di mihrab itu kan katanya dipingit ya? Iya. Aku nggak dapat konteks kenapa dia harus dipingit gitu. Sebenarnya bukan dipingit sih, tapi karena memang pelayan Baitul Maqdis itu cuma laki-laki pada saat itu, maka perempuan-perempuan tidak biasa untuk kemudian menjadi pelayan di Baitullah. Nah, maka kemudian Maryam itu sekedar menjadi ya kayak ukhti-ukhti remaja masjid lah. Jadi bukan dipingit kayak bahasa kita, cuma dikhususkan. Jadi dia nggak gabung sama laki-laki. Ini buat wawasan aja ya. Kalau konteksnya sama di Nasrani kan ada kayak biarawati. Betul. Itu mereka ngapain? Biarawati itu dia melakukan tugas-tugas pelayanan sebenarnya. Maksudnya itu apakah salah satu cara mereka untuk kayak ngikutin Siti Maryam gitu atau kemungkinan iya, kemungkinan karena tetap ada perempuan-perempuan yang perlu kan untuk pelayanan-pelayanan kan ya. Bagi kita dakwah. Tapi di zaman itu belum lazim perempuan di masjid. Di masjid jadi ketua, bukan ketua DKM, jadi anggota DKM lah. Anggota DKM. Nah, cuma karena dia punya Zakaria, maka ini bisa dititipkan. Nah, singkat cerita, Yahya itu kemudian dikabarkan bahwa dia di sana. Jadi dikabarkan bahwasanya Zakaria akan punya anak namanya Yahya. Lalu kemudian dia yang doa sendiri, dia nggak percaya sendiri kan. Ya Allah, aku minta tanda. Apa tandanya? Kamu nggak bisa ngomong 3 hari gitu kan ya, selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Maka ketika itu Zakaria benar-benar nggak bisa ngomong sebagai bukti bahwa Allah serius ngasih dia anak. Nah, muncullah kemudian namanya Yahya. Kalau di Alkitab namanya Yohanes. Yohanes. Karena pada saat itu Yahya dalam bahasa setempat namanya Yuhan. Jadi kan Yahya, Yuhan atau Yohanes gitu kan ya. Nah, itu ada banyak Yohanes by the way, karena di dalam Alkitab juga di dalam Injil ada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Iya. Bingung ya? Jadi Injil itu gini, Bible itu atau Alkitab itu ada 2 bagian secara umum. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Perjanjian lama kalau mau gampangnya sebelum Yesus, perjanjian baru itu setelah Yesus. Berarti perjanjian lama itu yang dibawa oleh Yesus. Perjanjian baru. Itu perjanjian baru. Karena setelah Yesus. Kalau perjanjian lama tuh kayak Exodus, kitab Keluaran, Genesis, kitab Kejadian. Itu semua kayak Taurat. Taurat itu kan ada Exodus, ada Genesis, ada Exodus, bilangan dan segala macamnya. Nah, itu ada di perjanjian lama. Jadi Taurat, Zabur itu ada di perjanjian lama. Sedangkan yang namanya perjanjian baru itu namanya Injil.
Oke, berarti secara pembedanya ya, kalau di Islam kan ketika Al-Quran sudah diturunkan, maka sebetulnya kitab-kitab yang lama itu sudah tidak dirujuk lagi. Tidak dirujuk lagi. Tapi di zaman Nabi Isa justru kitab-kitab yang lama itu dijadikan kayak dasar untuk digenapi oleh Yesus. Nah, maka ada perjanjian baru itu yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa tuh orang-orang yang menulisnya? Jadi kira-kira gitu. Nah, kalau gitu kita masuk lagi ke sana. Jadi ketika Yohanes ini lahir daripada Yahya, maka kalau kita kenal ini di dalam cucunya sejarah, Zakaria. Bukan, anaknya dong. Anaknya siapa nih? Kan aku kata Allah akan memberikanmu sebuah kabar gembira dengan seorang anak namanya Yahya. Berarti Zakaria punya anak namanya Yahya atau Yohanes. Oh ya Allah, itu nama lainnya. Maaf. Ya tadi kan udah aku kasih tahu Yahya, Yohanes. Nah, tapi supaya antum nggak bingung kalau nanti antum lihat. Udah sih ini. Beda dengan Yohanes yang nulis Alkitab. Nulis Injil. Itu kayak Saint itu bukan beda. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Kalau Saint itu kayak kalau di kita mujahid. Kayak syahid gitu kan, itu Saint. Nah, Yohanes di sini dikenal dalam sejarah dengan nama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Karena dia membaptis orang-orang di Sungai Yordan. Ini nabi bukan sih? Iyalah, ini kan lagi nabi siapa tadi? Kan antum kan hafal 25 nabi dan rasul, Bapak. Iya, soalnya antum ganti Yahya jadi Yohanes. Ini Yesus jadi Isa masih oke nih. Kalau Yohanes jadi Yahya ini masih sinkronisasi. Kalau antum aja bingung apalagi mereka, gua ulangi deh. Iya. Ya, jadi gini ya. Zakaria itu omnya Maryam atau sepupu. Bagus. Kita nggak tahu. Dia punya istri namanya Elizabeth. Maka Maryam tuh sebenarnya dititipin ke Elizabeth. Maryam dititipin Elizabeth sama Zakaria. Untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Terus tadi kan ngelihat buah-buahan doa. Langsung doa di tempatnya Maryam. Langsung dikasih anak namanya Yahya atau Yohanes Pembaptis. Bagus, pintar. Nah, itu beda dengan Yohanes yang menulis Injil. Iya, dan Yohanes tetangga kalian beda. Nah, Yohanes tetangga kalian juga beda. Nah, ketika kemudian lahir yang namanya Yahya, di saat yang sama itulah, nggak berselang berapa lama, itu Maryam hamil. Maryam hamil. Karena setelah setelah kejadian di mana kemudian Zakaria sholat di situ, Maryam langsung didatengin sama Jibril. Di dalam surat Maryam, teman-teman bisa baca bahwasanya Maryam bilang gini, jangan dekat-dekat aku gitu kan ya. Inni a'udzubi rahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung pada engkau laki-laki karena kalau engkau bertakwa pada Allah jangan dekat-dekat saya. Intinya kelanjutan terus-menerus dia cuma ngasih tahu sebenarnya sudah ada keputusan Allah bagi kamu. Apa keputusannya? Kamu akan mengandung seorang anak. Dan anak itu dikasih nama siapa? Isa ibnu Maryam. Itu yang ngasih nama Isa Jibril yang ngasih tahu dari Allah. Sama seperti Yahya itu juga dikasih tahu oleh Jibril. Ini aku dengar cerita aja. Itu prosesnya Jibril datang itu dia niupin roh ke rahimnya Nabi Isa atau? Kalau di dalam Al-Quran yang niupin roh itu adalah Allah. Tapi walau bisa aku how to-nya ya. How to-nya nggak tahu. Tapi yang jelas itu yang langsung ditiupkan adalah dari Allah. Allah bilang dari ruh kami. Tapi prosesnya aku nggak ngerti. Nah, bagaimana ini berbicara perspektif Ustadz aja ya, sebagai mantan nih ya. Bagaimana kedudukan malaikat Jibril dalam Trinitas itu kalau di? Dia archangels. Dia adalah pemimpin daripada para nabi. Salah satu archangels dan kemudian sama pembawa wahyu itu Gabriel. Sama kayak kita Jibril. Nah, jadi dia tugasnya menyampaikan wahyu aja dan sebagai semacam kayak gini lah, pemimpin daripada para malaikat sama itu mah. Jadi itu setelah kemudian dia nyampein pada Maryam langsung hamil kan. Ada referensi yang nyampe kepada kita nggak sampai nunggu 9 bulan 10 hari, tapi cuma 1 malam aja. Serius? Iya, itu ada referensinya. Maka kemudian di dalam surat Maryam juga setelah itu dia kemudian pergi ke tempat yang sepi ya. Lalu setelah pergi ke tempat karena malu. Betul, makanan syarqiyah, makanan kosia. Lalu kemudian setelah itu kemudian dia pergi ke tempat yang sepi, di pohon kurma itulah dia melahirkan namanya Isa ibnu Maryam atau Isa. Nah, Nabi Isa nih berarti lahir dalam kondisi itu. Tahun berapa Nabi Isa lahir? Nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas dia lahir di dalam kepemimpinan orang-orang Romawi. Orang Romawi dipimpin yang namanya Caesar. Iya, Caesar itu ini melahirkan, itu Caesar. Nah, itu Caesar kalau ini pemimpinnya. Kalau Gunting itu Caesars. Oke. Dan kalau saudara perempuan? Saudara perempuan itu sisters. Nah, jadi ketika itu mereka itu orang-orang Romawi punya gubernur di daerah itu.
Wali ya, gubernur. Gubernur lah. Nah, disitulah kemudian bedanya satu sama lain ya, udah jelas ya. Nah, Yesus lahir di situ dalam kondisi dia lahir di kebun kurma dalam keadaan langsung bisa ngomong. Oh. Nah, itu pendapat para ulama langsung bisa ngomong. Makanya di situ dikatakan dalam kalau ini sekadar fun fact aja, Mekah dan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini kan Allah satukan di dalam Al-Qur'an ya. Yaitu adalah dikatakan ya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu kan disatukan oleh Allah. Maka ada Profesor Abdul Fattah pernah bilang begini, kalau di Mekah itu ada telaga, ada Zamzam, sumur Zamzam, maka di situ ada telaga Saria sama. Oh. Jadi ada kesamaan. Sumur. Jadi ada masjid, di sini juga ada masjid. Di sini ada telaga, di sini juga ada telaga. Dan Ustaz pernah ngeliatin kan, bahkan bentuk kalau dilihat dari atas tuh sama bentuk apa bentuknya namanya? Sama. Dimensinya. Kotak nggak beraturan gitu kayak trapesium. Irregular rectangle. Nah, irregular rectangle. Iya tuh kayak membahasa Inggris kan aja itu ya. Iya. Pokoknya bentuknya kayak agak trapesium dikit gitu ya. Trapesium betul. Nah, Yesus ini lahir kapan? Ini ada banyak pendapat. Karena dulu ada satu pendeta itu menjadikan kelahiran Yesus sebagai awal tahun. Jadi ketika kalender Gregorian sudah ada, belum ada kalender Gregorian, dijadiinlah 1 Masehi ini sebagai tahun lahirnya Yesus. Maka Yesus awalnya dikatakan mereka lahir 1 Masehi. Sekarang sudah tahun 2025 Masehi. Iya, berarti lahir 2025 tahun lalu. Nah, cuma aku perlu kasih tahu, setelah mereka ngelihat ternyata mereka ada yang salah menentukan tahun itu. Maka Yesus lahir itu ada 2 kemungkinan yang paling besar. 1, -6 atau -5. Masehi. Yang satu lagi adalah 6 Masehi. Oh, ini selisihnya bisa 10 tahun. Iya, 10 tahun. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, artinya kalau berdasarkan kemudian satu Injil dikatakan bahwa Yesus itu lahir -6 atau -5, maka setelah itu adalah 5 atau 6 Masehi. Artinya Yesus itu nggak lahir di tahun 1 sebenarnya. Itu salahnya kenapa maksudnya sih? Karena perhitungan Herodes meninggalnya itu agak rancu. Jadi kan dikatakan di dalam Alkitab misalnya Yesus lahir ketika lagi ada survei yang diberikan oleh orang-orang Romawi untuk mensensus penduduk-penduduk yang ada di seluruh kemudian kerajaan Romawi. BPS Romawi ya. Di situ dikatakan misalnya sensus ini terjadi di zaman siapa? Ada yang berkata misalnya di zaman Quirinius misalnya, ada yang berkata di zaman Archelaus misalnya dan segala macam. Nah, ini ada beberapa catatan yang akhirnya memungkinkan ada perbedaan. Yang orang Kristen sampai sekarang juga nggak ngerti dan nggak bisa mastiin juga seperti apa. Yang bisa mereka lakukan adalah ini yang paling mungkin di zaman ini berdasarkan catatan-catatan sejarah yang sudah pasti ini. Nah, dari indikasi itu kemudian dibuat. Tapi orang-orang zaman sekarang itu memudahkan semuanya. Dikatakan pokoknya ya sekarang gak usah pakai Masehi lagi, berarti pakainya adalah Common Era. Makanya dulu kan ada AD sama ada BC. Kalau AD Anno Domini, tahun Tuhan kita, itu kita nggak boleh pakai, itu kan ya. Jadi kita nggak boleh bilang sekarang tahun berapa? 2025 AD, nggak ada. Karena itu nggak boleh, karena kita nggak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kan. Nah, tapi kita boleh kemudian mengakui Masihi, itu boleh. Karena Masehi artinya Al-Masih artinya adalah Kristus. Kristus artinya adalah Al-Masih, yang diurapi, yang terpilih, gitu kan ya. Nah, artinya kalau kita bicara masuk lagi tentang kelahiran Yesus, berarti Yesus lahir kalau gampangnya ya, kalau kita mau kesampingan seluruh bahasan kita tadi, ya udah tahun 1. Tahun 1 Masehi. Atau sekitar itulah. Oke, lihat ya. Berarti ini ada orang-orang Yahudi, lalu kemudian lahirlah Yesus. Dan sebelum lanjut mungkin tadi belum diceritain fun fact terkait cara Siti Maryam ngelahirin kan kita pernah ngeliat tuh di Museum Beyazid, Museum Kesehatan ya. Itu ternyata berdiri kan. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Maka goyanglah pangkal pohon kurma, lalu kemudian akan turun padamu kurma yang masak. Jadi ketika Maryam lagi kesakitan, Allah bilang untuk menggoyang pohon kurma. Kalau misalnya dikatakan seperti menggoyang pohon kurma seperti ini, berarti dia seperti memeluk. Sehingga kemudian jalan keluar bayinya lebih mudah. Dan kemudian ketika dia keluarkan karena kedorong gravitasi ya. Kedorong gravitasi. Ketika Nabi Isa sudah dilahirkan, maka di situ sudah ada telaga Saria. Nah, itu ada malaikat katanya. Di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan ada yang dibawa yang menyambutnya di telaga Saria itu. Nah, berarti kita harus tahu dulu konteksnya bahwasanya Yesus itu lahir, dia waktu itu belum dikenal sebagai seorang Kristiani atau orang yang menyebarkan agama Kristen.
Tapi simply dia dikenal sebagai orang Yahudi. Jelas sampai di sini ya. Tapi ini ada masalah lagi. Ketika Bunda Maryam melahirkan, dia kan sudah bilang kan ya, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mangsia. Kalau andaikan aku mati itu lebih baik bagiku, dan dilupakan itu lebih baik bagiku. Kenapa? Ketimbang aku harus menghadapi dunia dalam kondisi yang seperti ini. Iya. Lalu kenapa? Karena dia bawa anak sebagai seorang ukhti masjid. Iya. Yang hamil nggak ada bapaknya. Nah itu dia. Bisa dipahami nggak? Viral lagi. Viral, sangat viral. Makanya ketika dia datang dia bawa anak, bisa bayangin nggak sih? Iya. Jadi bisa bayangin nggak seorang ukhti baik-baik yang selama ini jadi contoh kesolihan, nggak pernah nyentuh siapapun, nggak pernah ke gap pacaran, nggak pernah ke gap suka sama cowok, tiba-tiba bawa bayi. Orang bilang itu bayi siapa? Ini anak saya. Dibilang gila. Ya kan? Iya. Artinya itu yang terjadi, literally itu yang terjadi sama orang-orang Yahudi. Langsung dibilang apa? Pelacur kamu. Waduh. Dan ketika itu Allah sudah ngasih tahu pada Maryam, kalau kamu ketemu satupun manusia, kalau kamu ketemu satupun manusia, kasih tanda pada mereka, aku lagi puasa. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi kalau lagi puasa, mereka tidak hanya puasa nggak makan, tapi juga nggak ngomong. Maka kemudian ketika kemudian dia katakan, memberi tanda dia lagi puasa, dia cuma nunjuk anaknya. Ketika lu tanya ini aja nih, kalau dia mau nunjuk tahu anaknya. Gitu. Ini anak siapa? Cuma ditunjuk apa? Ditunjuk aja. Berkatalah kemudian Isa, inni Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku kemudian diberikan oleh Allah kitab dan aku kemudian dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi. Ini baru bayi merah masih? Ya. Jadi ngomong. Masih di dalam kain lampin dia ngomong. Hanya saja kita balik lagi ingat, pemerintahan apa? Romawi dan punya gubernur di sana. Keyakinan negaranya apa maksudnya secara dia nggak ada. Ada pagan Roma juga nggak sih? Nggak ada. Dewa-dewa. Pagan gitu. Roma ya, maksudnya agamanya nggak ada, karena pagan kan gitu kan. Nah, ketika itu terus kemudian gubernurnya dikasih tahu bahwasanya ada orang-orang dari Persia, ingat para magi dari Persia, Magus, raja-raja Persia datang membawa hadiah buat Yesus. Oh ya. Dia ngomong kepada gubernurnya Herodes bahwasanya aku mau untuk memberikan hadiah pada raja yang baru lahir. Sebelum cerita raja itu, aku ingat bahwa kondisi kelahiran Nabi Isa itu ada miripnya sama kelahiran Rasulullah. Yaitu ketika malam terang. Terus kemudian salah satunya itu Persia, patung-patung pada jatuh. Nah, jadi cuma lucunya jatuhnya itu kepalanya ngadep ke bawah. Jadi kayak Allah paksa sujud gitu. Nah itu gara-gara banyak patung yang jatuh dan malam terang itu, mereka bertanya kepada orang-orang yang mengetahui. Akhirnya mereka datang mau ngasih hadiah kan. Ngasih hadiah kepada Nabi Isa. Mereka bilang raja yang baru udah lahir. Oh, mereka tahu kalau ini kayak mesiahnya gitu. Iya, gambarnya seperti itu. Nah, itu kan langsung ke-trigger kan? Siapa? Karena Gubernur Herodes kan raja juga sebenarnya, raja Yudea. Oh, ngerasa kesaing. Walaupun dia gubernur ya, tapi dia kan raja Yudea, diangkat sama Romawi. Ketika dia merasa tersaingi itulah, kemudian dia memerintahkan agar siapapun yang lahir di tahun-tahun ini agar kemudian ditangkap dan dihukum mati. Anaknya atau bapak ibunya? Anak. Kayak Firaun dong. Betul. Dia pengen nyari ini anaknya siapa. Maka Yesus dilarikan ke Mesir. Oh, dievakuasi. Ya, jadi Yesus itu dikatakan kalau orang zaman sekarang pengungsian Palestina di Mesir. Ya, masuk akal ya. Tapi kita jadi tahu ceritanya. Yesus kemudian diungsikan ke Mesir untuk kemudian menghindari itu semuanya. Nah, setelah kemudian sekitar 2-3 tahun baru Yesus balik lagi ke sana. Nah, terus kemudian kita time skip. Kita time skip sampai kemudian sekitar tahun 30-an. 30-an. Umur Yesus berarti 30-an tahun juga. Iya, kalau kita hitung tadi antara dia kira-kira lahir 0 lah. Kira-kira 0, tapi kalau kita hitung tadi sekitar 33. Iya kan katanya 40 tahun total umur Nabi Isa, 33 tahun di awal kehidupannya, nanti katanya turun 7 tahun sampai ngadepin Dajjal. Nah, di umur 30 sampai 33 itulah dia dibaptis sama Yohanes. Dibaptis, itu konteksnya gimana? Dibaptis sama Nabi Yahya dong? Iya, menurut cerita Alkitab. Kalau kita yang mandi wajib. Oh, dibaptis itu mandi wajib. Kan permandian kan? Oke. Permandian itu ya kalau di kita kayak mandi wajib. Ini kita mau sholat Jumat kan?
mau pada dibaptis nggak? Oh iya. Iya kan kita mandi wajib. Iya mandi wajib, betul. Nah terus setelah kemudian Yesus mandi wajib, dia mulailah berdakwah tuh setelah itu. Bukan mandi wajib nanti antum tadi contohnya mandi wajib. Dipermandikan. Kalau di kita mandi wajib. Iya dipermandikan. Oke, siap. Intinya dibesarkan hadas-hadas besar lah kalau kita gitu kan ya. Kalau kita. Nah setelah itu kemudian dia mulai berdakwah. Jadi kita udah tahu kan kondisinya seperti apa ya. Setelah dia mulai berdakwah, dia itu dikenal bukan juga mendakwakan agama baru. Dia cuma mengatakan bahwa saya menggenapi Taurat. Jadi berdakwahnya tuh start di umur 30? 30. Oh. Dia baru berdakwah kemudian. Nah, setelah kemudian dia berdakwah, yang merasa terganggu siapa? Yang merasa terganggu orang-orang Yahudi. Pemimpin tadi juga. Pemimpin ulama-ulama Yahudi. Kenapa? Muncul bocah tiba-tiba merasa lebih tahu daripada gua yang sudah mapan. Siapa dia? Terutama pendeta-pendeta kepala. Daripada orang-orang Yahudi yang namanya rabbi. Oh. Kalau kita rob artinya adalah Tuhan. Artinya pengajar juga, guru. Nah, dulu rabbi artinya adalah pengajar. Jadi kalau zaman sekarang tuh apa ya? Kiai. Oh, kiai. Iya, kira-kira yang dituakan lah kira-kira. Nah, ini rabbi, B-nya 2 ya. Pemimpin rabbi nikah. Ya, jadi semua ini kemudian protes karena Yesus ini buat sesuatu yang kontroversial. Misalnya contoh ya, di dalam Alkitab tuh dia pernah bolak-balik meja di Bait Allah. Yesus, Nabi Isa, Baitullah, banting-banting. Jadi dari zaman dulu berdagang di tempat ibadah tuh nggak boleh. Oh. Tapi dia melihat ini orang-orang berdagang di tempat ibadah, dibalikin tuh meja dagangnya. Jadi benar-benar radikal kalau zaman sekarang. Nanti soalnya orang pasti protes nih, Felix Shaw bilang Yesus radikal. Zaman sekarang maksudnya, kalau ada orang kayak gitu pasti akan dibilang radikal. Dia mengkritik praktek-praktek yang tidak seharusnya. Jadi Yesus masih dikenal sebagai orang Yahudi, dan kita harus tahu agama Yahudi itu adalah agama eksklusif pada saat itu untuk orang Yahudi dan tidak selain kepada orang Yahudi. Nah, dalam keadaan seperti inilah kemudian akhirnya chaos di mana-mana, dilaporinlah dia. Siapa yang ngelaporin? Ya orang-orang Yahudi itu sendiri. Cepu. Iya, dilaporin kepada siapa? Dilaporin kepada pemerintah. Yang pemerintahnya adalah orang Romawi. Nah, singkat cerita setelah dilaporin, sebelum lanjut dilaporin, itu kisah-kisah mukjizat-mukjizatnya Nabi Isa itu udah kelewat atau pas in between? Oh, in between time skip tadi. Ya, ketika dia kalau di Alkitab dia mengubah air menjadi anggur. Dia menyembuhkan orang penyakit lepra, buta, kusta. Dia menghidupkan orang mati di dalam Al-Quran. Dia berbicara ketika masih kecil di dalam Al-Quran. Apalagi misalnya Nabi Isa, ya banyak lah ya yang kita bisa lihat ya. Ini mujizat-mujizat yang dia buat. Nah, kenapa mujizat-mujizat itu dipilihkan? Karena waktu itu pemerintahnya Romawi. Mereka sangat menyukai kemudian yang namanya kesehatan. Mereka menyukai gaya hidup dan segala macam. Nah, maka mujizatnya Yesus itu yang melebihi lifestyle-nya mereka. Nah, intinya sesuatu yang bisa membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan, utusan Allah. Nah, setelah kemudian itu terjadi, singkat cerita, dia punyalah namanya 12 rasul. Hawariyun bukan? Hawariyun, 12 murid. Kalau di Alkitab disebutnya 12 rasul. Rasul. Makanya di dalam Al-Qur'an nanti rasul bukan? Bukan, rasul. Oh, bukan. Rasul, utusan artinya. Utusan. Nah, jadi hati-hati kalau mau belajar bahasa Arab, ada namanya alif lam di depan itu untuk mengkhususkan sesuatu. Nah, kalau tidak khusus berarti umum. Gitu kan ya. Nah, contoh misalnya begini, teman-teman baca surat Yasin, di situ dikatakan bahwasanya di satu tempat itu tidak hanya diutus satu rasul, tapi diutus 3 rasul. Yang dimaksud Hawariyun ini. Oh. Paham ya? Makanya di Alkitab itu dikatakan kisah para rasul, itu artinya 12 rasul ini. Oh. Ceritanya. Oh, yang 3 rasul terus ada Habib An-Najjar. Iya, itu kisahnya Habib An-Najjar kan? Iya, jadi kisah para rasul salah satu suratnya, tapi yang dimaksud rasul adalah 12 rasul ini. Oh, bukan nabi. Oh. Tapi dia adalah murid-muridnya Yesus. Oh. Karena kisahnya kejadiannya di situ, bisa dipahami ya maksudnya. Nah, jadi kisah Habib An-Najjar di Antakia itu, kalau sekarang di Antiok, itu adalah ketika ada satu rasul diutus, Turki itu. 2 rasul diutus Turki, 3 rasul diutus, nggak bisa untuk kemudian dalam tanda kutip ya membuat tauhid di situ. Maka kemudian Habib An-Najjar datang bantu mereka, malah kemudian jadi bagus di Antakia. Nah, sejak saat itulah Antakia menjadi basis orang-orang beriman. Pada saat, karena kerjaannya Habib An-Najjar. Maka ketika aku ke Antakia itu ada makamnya dalam tanda kutip yang diyakini sebagai murid-muridnya Yesus, Hawariyun.
Ya ada 3 di situ. Habib An-Najjar ada juga makamnya. Habib An-Najjar ada juga makamnya di sana. Ada masjidnya juga. Itu masjid gimana sih kalau kita pengen jalan-jalan ke Antakya terus belajar sejarah di sana? Nah, sayangnya sekarang lagi gempa, jadi hancur semua. Kirain habis ini mau promo nggak jadi. Iya, ya kita ada perjalanannya sih, namanya Cradle of Civilization. Tapi Antakyanya jadi lagi hancur banget dan kita nggak tahu sampai kapan bisa rebuilding lagi. Karena masjidnya semua hancur, data-datanya semua, bukan data, bukti-bukti sejarahnya semua hampir semua hilang. Nah, singkat cerita adalah dia punya 12 rasul ini dan Yesus itu kemudian, nah ini di sini letaknya nih. Letak berpisahnya. Di antara sini nih. Pemikiran Islam dengan Nasrani. Dari sini. Menurut versi orang-orang Kristen di dalam Alkitab, Yesus disalib, hasil daripada problematika ini. Ketika Yesus disalib, maka dia setelah itu kemudian dimakamkan, lalu kemudian pada hari ketiga bangkit. Ini Nasrani dulu ya. Nasrani dulu. Dia disalib. Ya. Salib nih. Namanya Jumat Agung. Oke. Terus dimakamkan hari Jumat. Oh, hari Jumat Agung itu. Bangkit pada hari ketiga. Sabtu, Minggu, Senin. Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, salah. Jumatnya dihitung. Jumat, Sabtu, Minggu. Makanya Minggu namanya Paskah. Oh, gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi Jumat namanya Jumat Agung. Jumat Agung. Jadi crucifixion itu terjadi pada hari Jumat. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu dia bangkit. Itu versi orang Kristen. Nasrani gitu kan ya. Nah, versi kita beda. Versi kita wama solabuhu wama kotaluhu. Dia tidaklah kemudian Yesus itu disalib atau dibunuh. Akan tetapi kemudian syubbiha lahu. Akan tapi disyubhatkan atau diserupakan dengan dia. Nah, kita nggak tahu siapa yang diserupakan. Yang jelas bagi kita Yesus langsung diangkat. Jelas ya? Ada yang Yesus diangkat, terus ada yang dimiripin intinya. Ya, ada yang dimiripin. Nah, sehingga sampai sekarang bagi orang Muslim Yesus nggak pernah mati dan Yesus masih hidup. Tapi berarti kasus penyalipan itu benar terjadi, tapi bukan Yesus kalau di kita. Ya, walakin syubbiha lahu, kata Allah itu diserupakan. Yang intinya Al-Quran tidak meng-highlight tentang siapa yang disalib atau proses penyaliban itu, cuman Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh seperti dugaan orang-orang Nasrani. Bisa dipahami ya. Tapi balik lagi, ini kan keyakinan ya. Boleh dong orang-orang Muslim berkeyakinan. Boleh lah. Nah, kalau misalnya lu bilang Yesus yang sama, oke, berarti boleh dong kita berbeda. Tapi kalau itu Yesusnya berbeda, ya udah, berarti juga nggak usah didengerin juga lah. Kan beda. Nah, setelah kemudian Yesus disalib ini, maka kepemimpinan orang-orang beriman pada saat itu diserahkan kepada Petrus. Siapa Petrus ini? Tiba-tiba muncul. Salah satu daripada Hawariyun. Oh, di antara 12 tadi itu. Dia pemimpinnya Hawariyun. Dia dikatakan bahwasanya sama Yesus ketika Yesus masih hidup, kamu nanti akan membangun gerejaku. Ceritanya. Oh, ini yang lahirnya di Adena. Bukan, itu beda lagi. Nanti aku cerita tentang dia. Maaf ya. Kepemimpinannya nanti beralih ke Petrus. Nah, Petrus ini lambangnya adalah kunci. Oh, iya. 2 kunci yang disilang ya. Nah, karena dia memegang kunci surga, bro. Nah, ceritanya begitu. Nah, luar biasa. Iya, jadi aku pas kasus Panji banyak komen ini pegang kunci surga, berarti aku Petrus. Iya, makanya kan lu mirip tuh. Apanya mirip sama-sama pegang kunci surga. Iya. Jadi sampai kalau dia bilang pegang kunci surga, mohon maaf beda keyakinan nih. Yang berkeyakinan ada yang megang kunci surga itu justru di agama Nasrani, bukan di agama Islam. Karena kemudian kalau kita miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Jadi tidak ada satu yang memegang kunci surga. Makanya sekarang kalau lihat di Vatikan itu punya gereja Saint Peter Basilica namanya. Saint Peter Basilica. Peter itu ya Petrus. Peter itu ya Petrus. Nah, Saint Peter Basilica itu kalau nanti dilihat dari udara bentuknya tuh kayak lubang kunci. Oh ya, ini kalau dilihat bentuk bangunannya ya. Itu ya. Nah, yang megang kuncinya siapa? Petrus. Menurut keyakinan orang-orang. Sebentar, ini mereka itu ya ini tapi keyakinan yang Ustadz pahami aja. Apakah orang Nasrani meyakini bahwa si kunci itu betul-betul literally secara harfiah adalah kuncinya surga atau itu simbol? Enggak, gitu? simbol aja. Oh, simbol. Simbol aja. Artinya pada saat itu mereka adalah orang-orang beriman. Dalam pandangan kita juga sama. Jadi pasca Yesus itu sudah nggak ada ya. Berarti yang megang pemimpin orang-orang beriman, Amirul Mukmininnya. Ini kayak Abu Bakar lah kira-kira. Nah, Amirul Mukmininnya adalah Petrus. Petrus ini yang memimpin kemudian tauhid pada saat itu, dan sampai di titik ini belum juga dikenal sebagai seorang Nasrani atau Kristen.
Dan belum dianggap sebagai Tuhan juga. Belum dianggap sebagai Tuhan juga pada saat itu. Cuma dia mendakwahkan apa yang menjadi ajarannya Yesus. Di dalam beberapa dokumenter dan beberapa data dikatakan ajarannya Yesus ini apa? Namanya the way. Oh, the way. I'm the way. I'm the way. Hadza siratum mustaqim. Itu kata Yesus di dalam surat Maryam. Jadi ikutilah aku adalah jalan yang lurus. Itu di dalam Al-Quran. Tapi menurut orang-orang Kristen beberapa juga aku baca dokumenter dan referensi, kata Yesus adalah juga sama. Aku mengajarkan jalan. Oh. Jalan keselamatan lah kira-kira gitu. Oh, itu cuma bertiga. Berarti katakanlah 318, ini 315 lawan 3. Ya. Itu Arius sama 2 pendukungnya. Betul. Sama satunya Anastasia atau apa? Anastasius. Anastasius. Lalu kemudian menanglah kemudian Anastasius ini. Nggak jelas. Tapi perbedaan antara Anastasius sama Arius apa? Ya tadi nature of Jesus. Jadi apa pendapat maksudnya? Pendapatnya Anastasius itu sama dengan Tuhan Allah. Oh, jadi Yesus sama dengan Tuhan. Tuhan Allah. Tuhan Allah. Tidak merupakan pribadi yang berbeda. Oh. Sementara Arius mengatakan tidak sama. Dia bilang apa? Dia bilang bahwa Yesus itu tidak setara dengan Tuhan Allah. Oh, tapi Tuhan juga. Walau bisawab. Aku sampai di titik ini belum bisa mastiin. Tapi yang jelas mereka berbeda. Tapi kalau berbedanya sampai bisa diasingkan satu dan kemudian dicabut kemudian haknya untuk dakwah lah gampang gitu. Ini pasti perbedaan usul. Perbedaan usul, bukan perbedaan furu. Itu kan jelas ya sampai sini ya. Nah,